Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Siti Salsabila dari Perpustakaan dan Sains Informasi 2019A. Pada kali ini saya akan membacakan buku mengenai legenda Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Sumatera Utara, ada seorang petani bernama Toba. Dia tinggal seorang diri di rumah yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Toba bercocok tanam di sawah dan kebun peninggalan milik ayah dan ibunya. Masyarakat setempat mengenal Toba sebagai anak yang baik hati. Selain itu, Toba juga terkenal sebagai anak yang ringan tangan karena ia tidak pernah tinggal diam melihat orang tua yang kesusahan. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai untuk memancing. Setelah lama menunggu, Toba merasakan pancingannya ada yang menarik. Dengan sekuat tenaga, dia menariknya. Ternyata ada seekor ikan besar tergantung di ujung kail pancingnya. Toba langsung membawa ikan besar itu ke rumah. Sampai di rumah, dia meletakkan ikan tersebut. Kemudian ia pun keluar untuk mencari kayu bakar. Akan tetapi ketika dia kembali ke rumah, dia tidak menemukan ikan besar itu. Tapi alangkah kagetnya dia melihat seorang gadis cantik yang duduk di kursi. Toba langsung jatuh hati kepada gadis itu. Dia pun mengungkapkan isi hatinya, dan dia mengajak gadis cantik itu untuk menikah dengannya. Gadis cantik itu mau menjadi istrinya, asalkan Toba berjanji tidak mengungkit asal-usul dirinya. Toba pun menyanggupi persyaratannya. Tuhan memberikan amanah kepada Toba dan istrinya seorang anak laki-laki bernama Samosir. Toba dan istrinya sangat menyayangi anaknya. Pada suatu hari, Toba sangat marah sekali terhadap Samosir karena dia telah menghabiskan perbekalan untuk dirinya. Toba pun segera memukul anaknya secara bertubi-tubi. "Anak kurang ajar! Dasar engkau keturunan ikan yang tidak tahu diri," hardik Toba kepada anaknya. Samosir menangis karena dipukul dan dimarahi oleh ayahnya. Dia pun segera berlari pulang menuju rumahnya, dan ia pun mengadu kepada ibunya. Ibunya sedih sekali mendengar cerita anaknya, karena suaminya lupa dengan janjinya. Istri Pak Toba pun menyuruh anaknya segera berlari ke bukit yang tidak begitu jauh dari rumah mereka. Tidak hanya itu, dia juga menyuruh anaknya memanjat pohon yang paling tinggi yang ada di bukit itu. Samosir pun mengikuti perintah ibunya. Dia pun keluar dari rumahnya. Dari kejauhan, dia melihat anaknya sudah sampai di bukit. Ibunya pun berlari menuju sungai. Tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat. Awan hitam menutupi tempat itu. Petir menggelegar dan hujan pun turun dengan lebat. Istri Pak Toba menceburkan diri ke sungai. Seketika dia berubah menjadi ikan yang besar dan juga air melimpah ruah kemana-mana. Pak Toba yang melihat gejala alam itu langsung menyelamatkan dirinya. Tapi usahanya sia-sia belaka karena air terus mengejarnya. Sehingga dia mulai tenggelam oleh genangan air itu yang semakin luas dan juga berubah menjadi danau yang sangat besar. Konon orang Sumatera Utara menamakan danau itu Danau Toba. Selesai. Nah, teman-teman, dari cerita ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh ingkari janji. Nah, sekian ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.